Baik, mari kita mulai ujian kompre pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Anang sudah siap ya untuk ujian ya? Insya Allah siap, Bapak. Sudah siap. Baik, Pak Anang ngajarnya di SD atau di madrasah? Saya di Madrasah Aliyah, Bapak. Oh, madrasah aliyah. Oke. Baik, terkait dengan kurikulum Merdeka, apa yang menjadi ciri khas ya, karakteristik dari kurikulum Merdeka jika dibandingkan dengan kurikulum 13? Karakteristiknya adalah mungkin ada perubahan-perubahan yang ada di dalam kurikulum Merdeka yang sebelumnya di Kurtilas itu mungkin dulu ada SKL, KI, KD, sekarang di kurikulum Merdeka ada CP, TP, ATP, kemudian seperti KKM itu sekarang berubah nama menjadi KKTP, terus kemudian ulangan penilaian harian diubah menjadi asesmen sumatif gitu Bapak. Terus nanti, seperti PTS juga penilaian tengah semester diubah nama menjadi sumatif tengah semester. Nah, istilah-istilah itu yang mungkin berbeda, yang baru di kurikulum Merdeka itu. Kemudian ada juga P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga proyek pelajar rahmatan lil alamin. Ya, baik. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu, kurikulum mengikuti siswa atau siswa yang mengikuti kurikulum? Kalau di kurikulum Merdeka itu student center atau apa namanya, siswa yang menjadi subjek dalam kurikulum tersebut, dari kurikulum Merdeka ini. Ya, subjek ya. Oleh karena itu, guru ketika mengajar harus betul-betul mengetahui background siswa. ya. Okay. Ya, background kemampuan awal siswa. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal siswa itu hal-hal apa saja yang perlu diketahui? Untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kita melakukan asesmen awal yang mungkin kita mengetahui dari sisi kognitif, kemudian gaya belajar, minat belajar mereka, bagaimana, terus pengetahuan awal mereka terhadap materi yang akan dipelajari nantinya gitu Bapak. Iya, baik. Baik ya. Terus di dalam kurikulum Merdeka itu kita mengenal modul ajar ya. Yeah. Pak Anang sudah membuat berapa modul ajar selama pelatihan? Selama pelatihan membuat 2 Bapak, modul ajar 1, modul ajar 2. Sudah direvisi belum? Insya Allah sudah. Alhamdulillah sudah. Oh ya, baik. Baik ya. Ya, mohon disebutkan itu struktur dari modul ajar yang lengkap itu seperti apa? Oke. Untuk modul ajar komponennya yang pertama itu yang paling atas ada informasi umum, itu mencakup yang pertama satuan pendidikan itu sendiri, kemudian mata pelajarannya, fasenya, alokasi waktu, kemudian tahun penyusunan, terus nama penyusun, kemudian di bawahnya ada profil pelajar Pancasilanya yang ingin dicapai dan profil pelajar rahmatan lil alaminnya ingin dicapai. Kemudian ada tujuan pembelajaran, terus kriteria apa namanya ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya juga. Terus kemudian di bawahnya ada pembelajaran bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, terus kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran yang ada pendahuluan, inti, sama penutup, kemudian ada refleksi, asesmen, kemudian lampiran-lampiran baik terkait pengembangan materi, LKPD, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Ya. Itu Mas Pak Anang baca atau menghafal? Ngafal Bapak. Ngafal. Alhamdulillah sudah. Ya, baik. Terkait dengan P5, PPRA gitu ya, itu nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya? P5 proyek profil pelajar Pancasila
Itu profilnya ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan kreatif, Bapak. Kalau yang PPRA-nya? PPRA-nya ada 10. Saya lebih hafal yang istilah Arabnya, Bapak. Yang pertama Ya. ada ta'adub. Ta'adub itu berkeadaban. Kemudian kudwah, keteladanan. Mohon dikoreksi nih, Bapak. Ada salah. Kudwah, keteladanan. Kemudian ada muwatonah, kewarganegaraan. Terus yang keempat ada tawasud, jalan tengah atau moderat. Kemudian tawazun, itu seimbang. Kemudian iktidal itu lurus dan tegas. Kemudian ada musawah, kesetaraan. Kemudian ada musawah, syuro, bermusyawarah. Kemudian yang ke-9 tasamuh, toleran. Dan yang ke-10 tatawur wa ibtikar, yang artinya dinamis atau dan kreatif. Ya. Itu ketika Pak Jamil mengajar, ya, nilai-nilai itu yang perlu ditanamkan kepada siswa, ya. Itu kan menyatu dengan materi pembelajarannya, begitu ya. Nah, Pak Jamil ketika nyusun modul itu materinya apa? Ketika menyusun materinya tentang sifat akhlak tercela, riak, Bapak. Lah itu bagaimana hubungannya dengan P5 dengan PPRA? Terkaitan dengan akhlak riak, sifat tercela riak dengan P5 PPRA adalah ta'adub. Untuk PPRA-nya ta'adub. Kemudian untuk yang P5-nya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia, baik. Nah, bagaimana materi itu disusun dengan menggunakan advanced material? Itu nanti seperti apa penjelasannya? Advanced material itu adalah bagaimana kita membuat materi dalam pembelajaran dengan prinsip yaitu 5W dan 1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how. Yaitu dalam kaitan ini terkait dengan sifat tercela adalah kita memberikan penjelasan pengertian kepada peserta didik apa itu sifat riak, pengertiannya. Terus kemudian bagaimana ciri-cirinya, terus apa itu ciri-cirinya, jenis-jenisnya. Kemudian mengapa kita perlu mempelajari sifat tercela riak ini, dan hubungannya apa dengan kehidupan kita, dan bagaimana jika seseorang itu beramal itu jika dibarengi sifat riak tersebut, seperti begitu, Bapak. Bagaimana cara mewujudkan sifat mencegah ya dari sifat riak itu seperti apa? Cara mencegah sifat riak yang pertama adalah kita menghadirkan sikap muraqabatullah, yaitu merasa selalu terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita kerjakan Allah Maha melihat. Kemudian kita menyadari bahwa jika kita beramal dengan riak, maka kita tidak mendapatkan pahala atau pahala kita hangus. Nanti di akhirat tidak mendapat apa-apa. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa beramal dengan riak itu nanti pelakunya akan diadab oleh Allah di dalam neraka. Dan kemudian cara menghindari berikutnya adalah kita harus juga menyadari bahwa dengan riak itu termasuk syirik kecil, Bapak. Ya, nah itu ketika Anda mengajar, strategi yang digunakan strategi apa supaya materi tadi betul-betul menghujam dalam dirinya siswa itu seperti apa? Oke. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan metodenya adalah problem based learning. Problem based learning bisa mewujudkan siswa untuk mencegah perbuatan apa tadi riya gitu? Bisa, insya Allah. Iya. Nah, gimana itu langkah-langkah problem based learning itu?
Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita mengorientasikan siswa terhadap permasalahan riak itu sendiri. Kita mengorientasikan siswa terhadap permasalahan yang mana permasalahan ini adalah sifat riak itu. Mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat tentang fenomena riak. Kemudian setelah itu kita mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kemudian setelah itu kita membimbing penyelidikan siswa itu baik secara individu maupun berkelompok. Kemudian langkah berikutnya kita membimbing peserta didik dalam penyelidikan tersebut. Kemudian yang kelima, langkahnya adalah kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Nah, pertanyaan problematikalnya apa gitu? Pertanyaan yang mendasar terkait dengan sifat ria itu apa? Kan harus dimulai dari problem dulu toh. Oh, okay. Nah, problemnya itu apa? Yang mau diselesaikan itu apa? Misalnya, mengapa orang kok masih banyak berperilaku ria? Itu ya. Kenapa masih menyombongkan dirinya? Kenapa ada orang yang masih memamerkan kekayaannya, memamerkan jabatannya, memamerkan kepintarannya? Nah, itu kan problem-problem mengapa itu kan yang perlu diselidiki toh. Itu Pak Anang itu tadi belum menyampaikan problem-problem dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu apa Pak Anang? Ketika mengajar tuh problemnya apa gitu? Ketika mengajar, problemnya adalah mengapa saat ini fenomena yang terjadi adalah banyak di antara kita yang secara tidak sadar kita beramal, kemudian kita mengupload, mempublish amal kita di sosial media. Salah satunya itu, Pak. Nah, salah satunya kan banyak contoh-contohnya kan. Banyak, termasuk kenapa ketika siswa itu kalau ada guru dia itu rajin dalam mengerjakan piket kelas, kalau tidak ada guru siswa itu tidak mau mengerjakan piketnya, seperti itu Pak. Baik, di dalam mengajar itu kan dituntut guru itu menguasai TPACK. Tahu Pak Jamil? TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, yaitu pembelajaran metode pembelajaran yang menggabungkan antara materi-materi atau analisis pembelajaran, teori-teori pembelajaran dengan teknologi informasi. Kemudian dikaitkan dengan analisis materi tersebut. Ya, jadi itu harus betul-betul dikuasai ya, menguasai teknologi informasi, aplikasi-aplikasi digital dalam pembelajaran ya, termasuk ya seperti ini menguasai Zoom, ya Google Meet dan sebagainya, cara menyampaikan materi-materi secara online gitu ya. Terus teori-teori pembelajaran tadi digabungkan dengan tadi itu advanced material tadi ya. Lalu muncul materi itu dikatakan bermakna itu seperti apa Mas Jami? Muncul materi itu dikatakan bermakna yaitu materi yang akan kita ajarkan, kita pahamkan dan kita ajarkan itu harus betul-betul bermakna, yang mana kalau pembelajaran itu sudah bermakna nanti akan diketahui hakikat materi tersebut, kemudian urgensinya, terus kemudian hubungannya dalam kehidupan sehari-hari siswa dapat diketahui. Jadi dia harus kontekstual ya, betul-betul materi itu menyentuh dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau belum menyentuh dengan kehidupan sehari-hari ya itu masih dalam pikiran gitu ya, masih dalam konsep. Berarti itu belum aplikatif. Kalau sudah aplikatif, lah itu baru bisa dikatakan bermakna seperti itu. Jadi Pak Anang itu mengajarkan apa tadi supaya kita jangan bersifat ria. Nah itu kalau siswa itu masih ada yang berkelahi di kelas,
ada yang ribut-ribut gitu kan. Nggih. Itu kan ujung-ujungnya dari riak dulu tuh, sombong gitu kan. Nggak Nggih. mau kalah, nggak mau kelintasan, Nggih, nggak betul, mau Pak. kekurangan, ya kan? Nggih, betul. Nggak mau kerendahan, nah semuanya menjadi emosi lah seperti Nah, itu. Nah, itu kalau masih ada seperti itu, materi yang disampaikan Pak Anang tadi belum bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Memang pembelajaran itu nganu ya Pak Anang ya. Memang Pak Anang ngajar udah selesai di kelas. nggih. Nah, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu kan yang lebih urgen sebenarnya ya setelah pembelajaran itu. Nah, Baik, Pak Anang, dalam teori pembelajaran itu selain problem based learning apalagi? dalam teori pembelajaran PJBL, terus kemudian ada cooperative learning, terus ada everyone is a teacher here, terus kemudian ada inquiry learning, terus ada apa lagi nih? Discovery learning, Discovery learning nih, ya ada contextual teaching learning gitu ya. di CTL nih. Nah, kalau active learning itu kan pembelajaran yang aktif. Nggih. Strateginya kan banyak itu. Nggih. Tadi salah satunya everyone is teacher. Nggih. Nah, terus apa lagi? Ayo, Yang nama strategi aktif apa lagi? yang active learning, Pak. Iya, yo, Everyone is a teacher here, terus kemudian indeks indeks CADMAT itu gih. Katshot. Nah, terus apa lagi? Jigsaw. Jigsaw. Nah, Terus kalau apa TPS betul nggih? TPS juga Bapak. Yang think per share niku. ya itu bagian Nggih, juga ya, aktif niku nggih. the power of two, ya kan? Power of two nggih. Snowballing. Nah, Nggih. nah, itu namanya active learning gitu ya. Nggih. Baik, tadi urutan-urutan modul sudah sampai kita ke strategi ya. Nah, coba Pak Anang coba disampaikan gitu ya ke saya untuk membelajarkan materi tadi, tapi di langkah pendahuluan. Di langkah pendahuluannya, Pak. Ya, kan harus ada salam apalagi. Nggih. Nah, coba dipraktekkan gitu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Ya, Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan. Ya. Dan dengan nikmat kesehatan itu, semoga kita pandai-pandai bersyukur, karena dengan bersyukur itulah maka nikmat dari Allah akan ditambah oleh Allah. Iya. Sebelum pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Coba adakah di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk semua, nggih. Ya, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba duduknya dirapikan dulu. Itu yang masih di belakang, coba ayo duduk yang rapi. Coba itu masih ada apa itu, bungkus makanan, coba diambil, dibuang tempat sampah. Oke, karena sudah rapi tempat duduknya, mari kita berdoa terlebih dahulu, karena sebelum pembelajaran alangkah lebih baiknya kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita pemahaman, Allah memberikan ilmu manfaat pada kita pada pembelajaran hari ini. Ayo kita kelas dipimpin doanya. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi riya. Oke, tapi sebelum itu Bapak akan mengadakan asesmen awal terlebih dahulu. Ya, ini Bapak sudah siapkan, yaitu soal-soal dalam bentuk Google Form. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya, Bapak akan share linknya, silakan dikerjakan. Ya, sudah masuk untuk nilai-nilainya, terima kasih. Ya, baik, perhatikan anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu terkait manfaat apa yang akan kita dapat dari mempelajari sifat riya ini. Jadi anak-anak semuanya, kita mempelajari sifat riya.
ya, yang mana sifat ria ini adalah salah satu penyakit hati. Kalaulah Oke, dibaca cukup Mas Anang ya. Wah, udah bagus ya, udah lancar ya. Terus step-stepnya juga sudah jelas tadi. Suaranya juga lantang seperti itu. makasih. Bagus ya, Pak Anang. Baik, sekarang kita pindah ke modul P5 PPRA. Di Oke. dalam modul P5 PPRA itu apa-apa saja yang harus ada? Di dalam modul P5 PPRA yang harus ada urutan atau bagaimana, Pak? Ya, Komponen urutannya, alurnya. alurnya itu yang pertama pengenalan, kemudian Belum kontekstualisasi. pengenalan, menentukan Oh, menentukan identifikasi. bener. Ya, Nggih. proyeknya apa dulu? Oh, ini langsung ke project saya, Bapak. Iya, Oke, ya, saya kembali ke. ngambil tema Bhinneka Tunggal Ika, Bapak. Ya, Kemudian terus. topiknya tentang silaturahim budaya. Hmm, Kemudian profil temanya adalah tentang menguatkan ukhuwah Islamiyah antara NU dan Muhammadiyah. iya, udah. Itu siswanya ada NU, ada Muhammadiyahnya enggak? Nggih, ada. Di Muhammadiyah memang beberapa, tapi ada. Hah? Ada, Bapak. Ada. Nanti jangan-jangan di anak-anaknya enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah, atau Ada. semuanya. Nah, nanti enggak berhasil proyeknya kalau datanya enggak lengkap. Nggih. Jadi Ada. pastikan ya ada Nggih. gitu. Ya nggak Nggih. apa-apa. Terus ada pengenalan, terus Ada pengenalan, ada kontekstualisasi, kemudian aksi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. hmm, Di pengenalan yang pertama adalah guru memberikan pengetahuan, wawasan, gambaran terkait masalah khilafiyah yang dalam hal ini hmm, adalah amaliyahnya NU dan Muhammadiyah. hmm, Kemudian guru mendatangkan dua tokoh agama, yaitu dari tokoh NU dan Muhammadiyah. Terus kemudian siswa dikelompokkan menjadi dua kelompok sesuai dengan ormas yang diikutinya atau aliran yang diikutinya. Kemudian di tahapan kontekstualisasi, guru memberikan beberapa poin inti yang isinya seperti untuk mengetahui informasi tentang sesuatu, alangkah lebih baiknya kita bertanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Terus kemudian poin yang kedua adalah tidak mengapa kita menanyakan sesuatu hal yang sensitif sejauh sifatnya adalah kita bertanyanya dengan empati, kemudian tidak menghakimi dan juga sebagai wawasan dan untuk konfirmasi. Kemudian di langkah aksinya, di langkah aksi siswa tadi yang sudah berkelompok menjadi dua kelompok diberikan perintah untuk menyusun pertanyaan sekitar 5 atau 10 pertanyaan, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa dari NU untuk bertanya kepada narasumber yang dari Muhammadiyah dan memberikan kesempatan kepada kelompok siswa yang dari Muhammadiyah bertanya kepada narasumber yang dari tokoh NU. Kemudian di aksi, kemudian refleksi. Setelah itu masuk ke refleksi, adalah kita memberikan briefing lagi kepada siswa, yaitu menanyakan lagi terkait refleksinya adalah apa saja hal baru yang didapat setelah pembelajaran ini, yaitu apa namanya tanya jawab dengan narasumber yang berbeda dengan alirannya. Terus kemudian adakah dari prasangka yang sudah terjawab dari narasumber, dari penjelasan narasumber tersebut tadi. Kemudian di langkah tindak lanjutnya adalah guru mengajak siswa untuk mencatat poin-poin penting dalam bentuk nanti bisa jadi bentuk poster, bentuk tulisan, atau infografis yang nanti hasilnya dipajang di mading madrasah gitu, Bapak. baik ya. Itu tapi pembelajaran masih terlokalisir itu Mas Anang. Kayaknya masih di sekolah aja itu ya. Itu akan Okay. lebih bagus kalau proyeknya itu anak-anak misalnya diajak jalan-jalan ke kantor Muhammadiyah di Oh, kabupaten atau apa. Nanti habis itu berkunjung ke kantor NU gitu ya, atau ke oh, sekolah NU atau ke sekolah Muhammadiyah gitu, biar mendapatkan gambaran nyata realnya itu.
Oh, nggih. Project-nya tuh betul-betul lebih apa ya, melekat gitu ya. Oh, nggih. Kalau masih ya memang bagus ya dihadirkan tokohnya. Ya memang masih agak gimana Pak, untuk P5 ini kan masih hal baru dan belum Baru pernah. ya. Masih bingung gimana untuk apa, untuk aksinya itu bagaimana, untuk tindakan-tindakannya masih ini hanya sekedar masih catatan aja Ya, ini. kan Nggih, namanya terima kasih nggih. rencana kan. Nggih, Ya, Bapak. itu kan nanti ketika PPL dipraktekkan. Ya, Oh, nggih. ketika dipraktekkan nanti ya diberkunjung aja anak-anak ke mana sekolah Muhammadiyah atau sekolah NU atau kantor Muhammadiyah atau Oh, kantor NU gitu ya. oh, nggih, Sekedar nggih. mengetahui aja Nggih, Bapak. suasana seperti apa, kondisi seperti apa gitu ya. Oh, Nah, itu nggih. akan lebih namanya silaturahmi budaya. Oh, nggih. Nggih, Bapak. Nggih, terima kasih. Baik ya. Pak Anang, ke PTK-nya tentang apa? PTK saya tentang upaya meningkatkan hasil belajar akidah akhlak dengan metode Everyone is Teacher Here di Madrasah Aliyah Nurul Huda Tarob, kayak gitu Bapak. Ya, ya. Ya, everyone is jadi ya, ya gitu ya. Tapi kok sepertinya nganu ya, gimana ya, kekuatan metode itu untuk Nggih. meningkatkan apa tadi prestasi belajar itu kayaknya kurang kuat gitu ya. Kan tanya jawab itu, Nggih, everyone betul. is teacher itu kan, Nggih, tanya jawab nggih. siapa Berganti yang peran nggih. ganti peran gitu. Sebenarnya bisa ya strategi itu ketika mengajar nggak satu. Jadi Oh, nggih. everyone is teacher diganti dengan misalnya apa engagement atau digabungkan dalam Oh, satu digabungkan pembelajaran gitu. nggak masalah, Nggih. nggak Kalau saya nggih, masalah. saya itu rencana nggih menggabungkan yang satu itu terus kemudian dengan diskusi Bapak. Dia digabungkan dengan diskusi lagi ya. Nggih. Hmm. Nggih, Nggak terima kasih. apa-apa gitu. Itu kan seni kita kan. Nggih. Yang penting everyone is teacher kan. Kalau tanya jawab kan bosan juga toh. Ah, nggih, nggih. Nanti misalnya diselingi dengan praktek atau diselingi dengan diskusi yang lebih Ah, intens gitu. Nggak nggih. masalah, tapi pakemnya itu everyone is teacher ya. Serius. Ya gitu, itu saran aja gitu. Nggih, Bapak, Baik, nggih, terima kasih. Anang ada Quran nggak di situ? Nggih, wonten. Nah, silakan dibaca. Surat napa, Bapak? Terserah tengah-tengah Surat. aja dibaca. Udah situ dibuka aja. Dibaca silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم Udah Mas Anang. humul khasirun. Baik. Udah bagus Pak Anang, suaranya bagus ya. Coba Makrotnya bagus, kiroahnya bagus, tajwidnya juga sudah bagus. Silakan disediakan kertas Pak Anang. Kertas kosong ya, nanti ditulisnya agak besar ya. agak besar. Oke. Ya tulisannya aja, tulisannya, kertasnya kecil nggak apa-apa. Siap, G. Sudah.
Dah. Dah ditulis, korannya ditutup ya. Nggih, mohon. Tulis alhaakumut takatsur. Hafal toh? Nggih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian ayat ketiga, Bapak. Udah cukup, cukup. Di, diperlihatkan, Bapak. Buram ya, Oh, buram. Kenapa ya? oh ini kamera saya, Bapak, sebentar. Oke. Ah ya, ya sudah. Sudah benar itu. Hanya panjang itunya ya, alifnya nganu ya, katanya ya. Oke, itu pakai alif panjang, Bapak. Ya, udah, udah bagus. Pak Anang dulu di pesantren. Nggih. Oh, Alhamdulillah saya mana? di pesantren Gontor, Bapak. Oh, ngontor. Tahun berapa lulus? Tahun 2009. Selesai Wah, pengabdian 2009. Kalau oh, selesai santrinya 2008 kan di Gontor ada pengabdian wajib 1 tahun. iya ya. Ya, saya dulu alumni tahun 89 saya. Gimana, Bapak? Gontor juga tahun 89. Allah. Nggih, Ustaz. Ya, anak saya Kirin Gontor. Oh, Kirin nggih. Gontor. Nah, sekarang lagi ngambil S2 PAI. Oh, nggih, nggih, Masya Allah. Nggih. Ya. Baik ya. Nah, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bisa di stop recordingnya. Nggih.